Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi'i Khairul Ihsan, salah satu mahasiswa dari Unik Hamsumber Kiai Ahmad Muzaki Syah. Nah, di sini kita akan merekap ulang materi dari usul fikih yang dimana kita sudah selesai, dan ini adalah tugas akhir ya dari usul fikih itu sendiri. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung aja ya ke materinya. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu rekap materi usul fikih pertemuan dari 1 sampai 14 disusun untuk merangkum materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Rekaman ini bertujuan memudahkan pemahaman, mengingat kembali pokok-pokok materi, serta menjadi bahan persiapan dalam menghadapi evaluasi pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu orientasi perkuliahan dan niat menuntut ilmu. Nah, niat menuntut ilmu, menurut menuntut ilmu adalah ibadah, sehingga harus diniatkan karena Allah SWT. Niat yang ikhlas menumbuhkan semangat belajar dan menjadikan ilmu lebih bermanfaat. Lalu kita langsung ke orientasi perkuliahan, mempelajari kaidah dan metode penetapan hukum Islam atau yang kita sebut dengan usul fikih. Materi meliputi sumber hukum Islam, amar dan nahi, lafadz umum dan khusus, qiyas, ijma, nasak, dan istilah hukum. Metode pembelajaran: ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penguasaan maksudnya. Lalu kita lanjut ke slide kedua dari materi yang pertama, yaitu tugas perkuliahan. Mungkin untuk ini maksud dari PPT ini saya buat tugas untuk saya, karena ini hanya rekap ulang. Saya menjelaskan apa yang dosen sampaikan, saya ulang kembali agar saya masih tetap mengingat poin-poinnya saja. Jadi langsung aja tugas mingguan: membuat ringkasan materi, presentasi kelompok, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan untuk tujuan tugas, memahami materi lebih mendalam, melatih berpikir kritis, menghubungkan teori usul fikih dengan sekarang kita lanjut ke materi kedua. Nah, kok di atas itu tulisannya pertemuan bukan materi? Karena ya ini rekap ulang. Yang pertemuan kedua ya ini materinya. Jadi seperti itu. Nah, ini materi kedua adalah pengertian usul fikih dan pembagian hukum. Nah, pengertian usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata ya, usul dan fikih. Usul, dasar atau pokok, sementara fikih memahami secara mendalam. Nah, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah dan metode untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, pembagian hukum sendiri ada dua, yaitu hukum taklif, yang dimana hukum taklif itu ada wajib, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Haram, dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh, dianjurkan ditinggalkan. Dan juga mubah, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Lalu untuk pembagian yang kedua yaitu hukum wadi. Sebab misalnya masuknya waktu sholat, terus syarat misalnya wudhu untuk sholat, dan ini penghalang misalnya haid bagi perempuan untuk sholat, seperti itu. Lanjut kita ke slide kedua, pembagian
kalam. Nah, pembagian kalam. Pembagian kalam di sini kita punya 2 poin, yaitu khobar dan insya. Nah, khobar sendiri berisi berita atau firman informasi, dapat dinilai benar atau salah. Contoh, kisah para nabi, sifat-sifat Allah. Lalu yang insya berisi perintah, larangan, pertanyaan, atau permohonan, menjadi dasar penetapan hukum syariat. Contoh, perintah sholat dan larangan zina. Itu untuk materi ketiga, amar. Nah, kita lanjut ke materi kedua. Materi ketiga. Lafaz yang berisi perintah dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil yang mengalihkannya. Pengertian nahi. Nah, pengertian nahi, lafaz yang berisi larangan melakukan sesuatu perbuatan, lalu pada dasarnya menunjukkan hukum haram, kecuali ada dalil yang mengalihkannya. Dan yang ketiga, dalalah hukum, petunjuk makna dari lafaz Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum. Dan hasil hukum itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, kita lanjut ke slide 2, yaitu kaidah amar. Kaidah amar. Yang pertama, amar pada dasarnya menunjukkan wajib. Yang kedua, perintah harus segera dilaksanakan jika tidak ada dalalah penundaan. Amar tidak selalu, ini ketiga, amar tidak selalu berarti berulang, kecuali ada dalil. Yang keempat, amar setelah larangan umumnya menunjukkan mubah. Yang kelima, yang terakhir, perintah juga mengucapkan saran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Misalnya wudhu sebelum sholat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita lanjutkan ke materi kita lanjut ke materi itu lafaz umum. Pengertian umum, lafaz yang mengucapkan seluruh individu tanpa membatas, berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, digunakan agar hukum syariat berlaku luas. Nah, bentuk-bentuk lafaz umum sendiri, kullu, seperti setiap atau semua. Lalu isim jamak dengan alif lam, isim mausul, ya, alladzi, man dan ma. Isim nakiro pada kalimat tertentu, itu larangan atau penafiannya. Ini kita lanjut ke slide kedua, ya, yaitu taksis. Kesimpulan taksis, pengertian taksis, membatasi atau mengeluarkan sebagian objek dari lafaz umum berdasarkan dalil yang sah. Nah, taksis dapat berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma', dalil syar'i lainnya. Mungkin cukup itu untuk materi keempat, ya. Ya, ini materi keempat. Kita lanjut ke materi kita masuk ke materi kelima, yaitu mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak, lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa batasan sifat, syarat, waktu, dan tempat, berlaku umum selama tidak ada dalil yang membatasinya. Lalu pengertian muqayyad,
lafadz yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu, hukum hanya berlaku pada keadaan yang telah ditentukan. Jadi perbedaan antara mutlak dan muqayyad, mutlak itu tidak memiliki batasan, sementara muqayyad memiliki batasan tertentu. Nah, kita lanjut ke slide nomor 2 ya. Nah, kaidah mutlak dan muqayyad. Lafaz mutlak tetap dipahami secara umum jika tidak ada dalil pembatas. Jika mutlak dan muqayyad memiliki sebab dan hukum yang sama, maka mutlak mengikuti muqayyad. Nah, jika sebab hukumnya berbeda, masing-masing dipahami sesuai konteks. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk materi yang kelima. Nah, kita lanjut ke materi yang keenam. Mohon maaf karena kita sekarang masuk ke materi keenam, yaitu mujmal dan bayan. Pengertian mujmal, lafaz yang maknanya masih umum atau belum jelas, memerlukan penjelasan dari dalil lain seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan lain-lain. Contoh perintah mendirikan sholat dalam Al-Quran belum menjelaskan tata cara pelaksanaannya, namun dijelaskan dalam hadis seperti itu dan kitab-kitab lainnya. Lalu pengertian bayan. Jadi pengertian bayan menjelaskan terhadap lafaz mujmal agar maknanya menjadi jelas, menjadi dasar untuk memahami dan mengamalkan hukum syar'i dengan benar. Nah, slide keduanya bentuk bayan. Nah, bentuk-bentuk bayan yaitu ada qauli, penjelasan melalui sabda Rasulullah, fi'li, penjelasan melalui perbuatan Rasulullah, dan takrir, penjelasan persetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat. Lalu tulisan atau isyarat, penjelasan melalui tulisan atau isyarat. Dan juga ini relasi mujmal dan mubayyan. Nah, ini relasinya. Mujmal, lafaz yang belum jelas. Nah, mubayyan menjelaskan lafaz mujmal sehingga menjadi mubayyan, yaitu menjadi jelas seperti itu. Jadi, contoh tata cara sholat dijelaskan melalui hadis Nabi, namun diperintahkannya ada di dalam Al-Quran dan Kanjeng Nabi menjelaskannya dalam hadis seperti itu. Nah, ini oke, kita masuk ke materi yang ke-7. Kita lanjut ke materi ke-7, zuhir dan takwil ya. Zuhir, pengertian dari zuhir, lafaz yang maknanya langsung dipahami sesuai arti yang tampak, menjadi dasar penetapan hukum selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Nah, untuk pengertian takwil, mengalihkan makna zuhir ke makna lain karena dalil yang lebih kuat. Syarat takwil, nah ini syaratnya ya. Ada dalil yang kuat sesuai kaidah bahasa Arab, tidak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Dilakukan oleh ulama yang berkompeten. Nah, lalu kita lanjut ke slide nomor 2, yaitu perpindahan makna. Nah, perpindahan makna, perubahan makna zuhir karena adanya dalil atau konteks. Contoh, perintah wajib ke sunnah jika ada dalil, larangan haram menjadi makruh jika ada dalil. Nah, dapat dipengaruhi oleh asbabun nuzul, hadis, penjelasan, konteks ayat seperti itu. Nah, itu untuk materi kita yang ke-7. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8. Nah, ini menjelaskan tentang pengertian nasak dan syaratnya. Nah, pengertian nasak berarti menghapus atau menggantikan hukum syar'i dengan hukum lain yang datang kemudian berdasarkan waktu.
terjadi hanya pada masa Rasulullah SAW saat wahyu masih turun. Nah, contoh perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, syarat nasak. Nah, syarat nasak itu meliputi kedua hukum berasal dari dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil nasak datang setelah mansukh. Kedua dalil tidak dapat dikompromikan. Hukum yang dihapus adalah hukum kurang jelas, mohon maaf ya. Kita ulang. Hukum yang dihapus adalah hukum syariat yang bersifat praktif. Dan yang terakhir, ada bukti yang jelas tentang terjadinya nasak. Nah, kita lanjut ke slide 2-nya. Makna nasak. Nah, mohon maaf teman-teman, saya salah baca. Maksudnya hikmah nasak. Nah, hikmah nasak memberikan kemudahan bagi umat, menunjukkan kasih sayang Allah SWT, menguji keimanan dan ketakwaan kaum muslimin, mewujudkan keselamatan umat, dan yang terakhir adalah menunjukkan syariat Islam diturunkan secara bertahap. Nah, mungkin itu untuk materi kita ke-8 ini. Materi 9. Kita lanjut ke materi yang Pengertian ke-9. ta'arud dan al-adilah, yaitu pertentangan dalil. Nah, pengertian ta'arud, keadaan ketika dua dalil syariat tampak bertentangan dalam menetapkan hukum. Pertentangan hanya secara lahiriah, bukan berarti dalam konteks dalam syariat. Lalu ulama berusaha menyelesaikan agar seluruh dalil tetap dapat dipahami dan diamalkan. Nah, metode penyelesaiannya itu ada 3, yaitu jama', tarjih, dan nasak. Nah, lanjut kita ke slide keduanya dari materi ke-9 ini, itu metode penyelesaian. Nah, jama' mengkompromikan kedua poin, yaitu menggabungkan dua dalil agar keduanya tetap dapat diamalkan, menjadi metode yang diutamakan. Nah, tarjih yaitu memilih dalil yang lebih kuat, dilakukan jika jama' tidak memungkinkan, berdasar kekuatan sanad, perawi, makna, dan dalil pendukung. Itu yang ketiga adalah nasak, menggantikan hukum, digunakan jika diketahui ada dalil yang datang lebih akhir. Contoh perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Mungkin seperti itu untuk materi yang ke-9. Nah, kita masuk ke materi ke materi yaitu yang ke-10. ijma' dan kehujahannya ya. Nah, pengertian ijma' berarti kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu hukum syariat, lalu menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kehujahan ijma' diakui mayoritas ulama sebagai dalil atau hujah yang sah dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berlaku jika disepakati seluruh mujtahid tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu ke slide nomor 2, yaitu jenis-jenis ijma'. Nah, ijma' dibagi menjadi 2, yaitu ijma' syar'i dan ijma' sukuti. Nah, ijma' syar'i kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh seluruh mujtahid, memiliki kedudukan paling kuat. Nah, yang kedua ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid berpendapat yang lain.
mohon maaf, sebagian mujtahid berpendapat, nah yang lain diam, tidak membantah. Dan kekuatan hukumnya masih diperselisihkan. Lalu berdasarkan masa, ijma sahabat dan ijma ulama setelah masa sahabat. Mohon maaf agak rame memang di sini banyak anak-anak ya. Jadi kita lanjut ke materi yang ke-11 ya. Kita lanjut ke materi yang ke-11. Ya, af'al Nabi dan khobar. Nah, af'al Nabi semua perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman dalam syariat. Nah, klarifikasinya nih ya. Tashri yaitu perbuatan ibadah, salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, jibiliyah kebiasaan manusia, makan, tidur, berpakaian. Lalu yang ketiga, kasyai'an Nabi yaitu kekuasaan yang hanya berlaku bagi Nabi. Nah, yang kedua yaitu kabar, berarti atau informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW menjadi dasar utama mengetahui ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu jenis hadis dan kehujahannya. Nah, jenis hadis yaitu mutawir, diriwayatkan banyak perawi, menghasilkan keyakinan yang pasti. Nah, lalu yang kedua itu ahad, perawi tidak mencapai derajat mutawir, terdiri dari masyhur, aziz, dan gharib. Lalu kehujahan hadis. Nah, hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsinya hadis yaitu berfungsi sebagai menjelaskan ayat Al-Quran, merincikan hukum syariat, menetapkan hukum pada persoalan yang belum dijelaskan secara tegas. Dan juga hadis dapat dijadikan hujah jika memenuhi syarat kesahihannya. Nah, itu untuk materi yang 11. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang 12 ya. Itu pengertian kias dan rukun kias. Nah, pengertian kias adalah metode menetapkan hukum pada masalah baru dengan menyamakan pada masalah yang sudah memiliki hukum karena memiliki ilat atau sebab hukum yang sama. Digunakan untuk menjadi persoalan baru sesuai privasi syariat. Nah, prinsip syariat ya. Nah, kita lanjut ke rukun kiasnya. Nah, rukun kias ada 4 bagian di sini. Mohon maaf ini kurang ya. 1, 2, 3 kurang 4. Ini 4 di sini yang ilat ini ya. Nah, asal. Nah, khusus yang sudah memiliki hukum. Nah, faro khusus baru yang belum ada hukumnya. Nah, hukum asal, hukum yang berlaku pada asal. Ilat, sebab yang menjadikan dasar penetapan hukum. Nah, kita lanjut ke slide nomor 2-nya. Kehujahan kias. Nah, kehujahan kias diterima oleh mayoritas ulama sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Digunakan jika tidak ada nas yang tegas. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Contoh kias: asal, khamar, haram karena memabukkan. Far'u, narkotika. Ilat, merusak akal. Hukum narkotika diyakini haram. Nah, mungkin cukup itu untuk materi yang ke-11. Kita lanjut ke materi yang ke-13, yaitu larangan dan kemampuan. Nah, larangan anahi lafaz yang memerintahkan meninggalkan suatu perbuatan. Pada dasarnya menunjukkan hukum haram kecuali adanya dalil yang
mengalihkannya. Contoh, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Quran surah Al-Isra ayat 32 ya. Nah, itu kita lanjut ke kemampuan. Syariat tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Contoh khusus, salat sambil duduk bagi yang sakit, jamak dan qashar bagi musafir, penggantian puasa bagi yang tidak mampu. Nah, kita lanjut ke slide kedua, yaitu tertib dalil. Tertib atau urutan, yaitu tertib dalil ada tertib urutan dari dalil ya, yaitu dari Al-Quran, sumber hukum utama, As-Sunnah menjelaskan dan merincikan Al-Quran, ijma, kesepakatan para mujtahid. Lalu qiyas, menetapkan hukum pada masalah baru berdasarkan ilat yang sama. Nah, itu untuk materi yang ke-13, dan lanjut ke materi kita yang terakhir, itu materi Sekarang kita akan membahas ya. materi yang ke-14 yaitu sifat mufti dan mustafid. Nah, itu mufti, orang yang memberikan fatwa berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sifat mufti yaitu muslim, balik, berakal, dan berakhlak baik. Lalu menguasai Al-Quran, As-Sunnah, bahasa Arab, dan usul fikih. Lalu yang ketiga, jujur, adil, amanah, serta tidak berfatwa tanpa ilmu. Dan yang selanjutnya yaitu adalah mustafid. Mustafid adalah orang yang meminta fatwa kepada mufti, harus jujur dalam menyampaikan masalah dan menghormati fatwa yang diberikan. Lanjut ke slide nomor 2-nya, yaitu hukum mujtahid. Nah, mujtahid ulama yang mampu berijtihad untuk mendapatkan hukum Islam dari dalil syariat, harus menguasai Al-Quran, As-Sunnah, bahasa Arab, usul fikih, ijma, qiyas, dan memahami ilat hukum. Hukum ijtihad, benar dalam ijtihad mendapat 2 pahala, keliru dalam ijtihad mendapatkan 1 pahala selama dilakukan sesuai kaidah syariat. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang ke-14 ini, mufti memberikan fatwa, mustafid meminta fatwa, dan mujtahid mendapatkan hukuman melalui ijtihad. Lalu ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Rangkuman materi dari 1 sampai 14 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.